Nah, kalau di sini kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin sebelum ke teman-teman musisi, Wip akan tanya lagi untuk Mas Chandra untuk tahun ini 2024. Kita masuk ke 27 bersama dengan AMI Awards dan konsisten terus memberikan penghargaan kepada musisi Indonesia setiap tahunnya, dan menurut aku penghargaannya luar biasa karena memang yang tadi menjadi nominasinya kita semua emang emang layak, emang bener ya, benar-benar, karena gak semua penghargaan seperti itu yang kita tahu. Banyak yang mungkin menyaksikan ini, wah tadi semua tepuk tangan, emang pas dan emang layak, dan memang kita sangat menghargai musisi-musisi yang baru saja bermunculan juga memang langsung mengisi dunia musik kita yang luar biasa. Mungkin yang saya pengen tahu nih, apa sih yang membuat AMI bertahan dan selalu memberikan perhatian kepada musisi untuk penghargaan musik? Tahun ini kita bikin lagi nih sesuatu yang baru, apa? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi. Rasanya baru setahun ya kita di sini juga ya. Cepat sekali. Saya juga ingin menyapa anggota dari Board of Director AMI. Ada Pak Tanrui, Pak Dwiki Darmawan di sini untuk menghadiri juga. Lengkap ya kita ya. Lengkap kita. Ada Ketua Dewan Juri Kategorisasi dan tentunya juga musisi-musisi dan dari Dikbud yang mendukung kita sehingga acara AMI bisa terselenggara insya Allah lagi tanggal 4 Desember. Mengenai pertanyaan tadi, ya saya pikir kita semua ya yang berperan ya menjadikan AMI ini masih relevan ya sampai saat ini. Mungkin salah satu indikatornya adalah semakin banyak entry ya, semakin banyak peserta. Sekarang sudah melebihi 5.000. Ini prestasi kita semua. Saya rasa pada ujung-ujungnya atau pada akhirnya adalah musik itu sangat berperan ya dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi itu karena lagu ya kadang-kadang ya. Kalau kita tiap saat ya kita nggak semangat bangun pagi gitu. Kita ke kantor, kita kerja, kita melakukan apapun dengan musik selalu hati kita berseri-seri ya, dan saya rasa memberikan penghargaan kepada para insan musik itu sudah seharusnya dan sepatutnya. Dan kita lihat lagi perkembangan dari umur ya, bahwa tema kali ini adalah generasi baru. Mungkin saya sendiri yang satu-satunya paling tua kalau di AMI ya, sisanya muda semua. Senior. Luar biasa. Jadi mungkin karena musik AMI itu relevan ya, jadi terima kasih kepada penonton, kepada para penggemar musik, para media yang selalu membuat musik itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Chandra. Dan tahun ini kembali ya Mas Chandra ya, kalau kita senang banget bahwa Kemdikbud mendukung penuh untuk penyelenggaraan AMI Awards yang ke-27 ini. Mungkin saya pengen tanya sama Mbak Irni sendiri, kira-kira kalau boleh tahu kenapa sih Kemdikbud akhirnya menganggap event ini memang penting dan juga support untuk AMI Awards terselenggara dengan baik untuk tahun ini. Terima kasih Mbak Mas Chandra, ketemu lagi teman-teman semua media, terima kasih sudah hadir. Masa Mbak, ya semuanya lah pokoknya. Ada salam dulu dari Bapak Direktur kami, Direktur Perfilman Musik dan Media, Bapak Ahmad Mahendra. Mohon izin tidak bisa membersamai kita karena ada agenda lain, jadi izin saya mewakili. Pertanyaannya tadi kenapa penting gitu ya untuk Kemendikbud? Ya, Kemendikbud itu sebagai pemerintah melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media akan selalu memfasilitasi perkembangan musik, film, media yang ada di Indonesia. Kenapa harus AMI gitu kan? Seperti halnya di perfilman, kami juga mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan FFI ya. Dan di musik kami mendukung dan memfasilitasi AMI Award. Karena dengan musik hidup kita jadi berwarna, betul. Lirik-lirik juga lirik-lirik lagu, musik-musik itu kan membuat hidup kita jadi berwarna dan sesuai dengan amanat undang-undang pemajuan kebudayaan bahwa kita, pemerintah harus hadir, mendukung, mensupport, dan melalui AMI Awards kita mengapresiasi usaha, upaya para
pencipta lagu, musisi, semuanya dalam berkarya dan memajukan permusikan di Indonesia begitu. Terima kasih supportnya, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kemdikbud. Ini pasti penting sekali buat kita juga pengen tahu di sini karena memang untuk AMI Awards ini lagu yang masuk tahun ini tuh banyak sekali ya. Nah, mungkin di sini sebagai ketua juri sendiri ada Mbak Syarani di sini yang bisa menceritakan sama teman-teman media bahwa tahun ini kan dengan banyaknya tambahan lagu dan juga pasti kualitasnya juga makin oke. Ada 5.046. Tepuk tangan boleh 5.000 kali ya. Banyak sekali lagu-lagu yang didengarkan selama sidang kategorisasi lalu. Tahun lalu aja baru kelar kayaknya. Sekarang kita punya 5.046 ya, betul. Nah, gimana kira-kira bisa diceritain nggak untuk Mbak Rani sendiri bersama dengan juri-juri, gimana kualitas lagu-lagu yang masuk di AMI Awards? Terima kasih Mbak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Chandra, Ibu Irni, Pak Tanto, Pak Dwiki. Ini yang sudah menjadi bos saya di tahun-tahun yang lalu di AMI Awards. Alright, salam teman-teman semuanya, teman-teman media dan teman-teman musisi serta seniman. 5.046 memang ada kenaikan, meskipun itu sekitar 8%-an, jadi sebelumnya ada sekitar 4.700 yang tahun lalu ya. Kemudian tahun ini ada 5.046. Kalau saya secara pribadi, saya masih kepengen di tahun depan itu bisa naik lagi. Oh iya, bisa. Amin. Karena banyak sekali pencipta lagu, musisi, dan penampil di Indonesia ini. Dari 200 juta itu ya, pasti banyak banget. Yang paling menyenangkan adalah banyak sekali input dari berbagai macam pulau. Jadi ini menandakan bahwa AMI Awards juga digemari teman-teman, tidak hanya sentral di Jawa kota-kota saja atau kota-kota besar, tapi sudah ada berbagai macam pulau. Itu yang menyenangkan banget gitu. Terus ada satu hal yang kemarin dititipin karena sudah diniatkan sama Pak Chandra juga, bahwa kemarin tuh ada genre yang memang belum memenuhi kuota, tapi akan diperkenalkan pada teman-teman, yaitu kontemporer, musik kontemporer. Ini belum pernah ada sebelumnya ya Pak Chandra ya, belum pernah ada. Jadi moga-moga tahun depan bisa ada teman-teman para seniman, para musisi yang bisa masuk, karena tahun ini baru ada 4. Jadi belum memenuhi nomini. Oke. Ya, kuotanya harus 5 ke atas. Untuk musik kontemporer ya. Jadi dari semangat deh karya-karyanya nanti tahun depan ya. Tapi bahwa karyanya asik-asik, ya, iya banget, dari tahun ke tahun tuh selalu banyak. Dan tahun ini memang banyak sekali karya yang lyrical base banget, jadi berbasis lirik-lirik yang indah. Liriknya juga. Itu banyak banget. Jadi banyak pujangga ya di Indonesia sepertinya ya. Kita langsung pujangganya lihat ke sebelah sana ya. Lihat sebelah sana, banyak pujangga. Teman-teman kita yang lain juga musisi-musisi menyentuh banget lirik-liriknya juga ya, relate gitu ya. Jadi gambarannya kira-kira kayak gitu. Itu pas lagi dengerin gimana tuh momen-momennya? Saya kan nggak sendirian ya. Jadi sebenarnya tim ini adalah tim yang cukup besar. Tapi kemudian setelah pemilahan di area yang sangat-sangat sulit diputuskan tuh ada tim inti, yaitu saya dengan Mas Mudia Mustamin ada di sana. Kemudian ada Sumantri sedang pergi, dan ada David Tarigan. Enggak, dia nggak datang juga. Terus kemudian ada Oni Krisnarwinto juga sedang di Yogyakarta. Krisnarwino. Nah, ya kita dengerinnya itu pasti bikin catatan-catatan. Terus kemudian juga berantem. Ada momen berantem pasti ya. Iya. Juri gitu juga ya. Berantem seru, tapi ya maksudnya dalam artian berdebat ya, berantem diskusi. Membangun, berdiskusi yang benar-benar, karena kadang-kadang ada beberapa hal yang memang ini kan area yang bukan bisa hitam putih saja. Jadi ini ada yang agak begini, agak begitu, ada input
warna ini dan itu masuk. Betul. Dan semakin tahun itu semakin kaya. Itu adalah kekayaan yang bukan main, karena musik itu satu lagu itu bisa menampung begitu banyak warna dalam genre. Dan musik itu juga benar-benar memang menjadi kawan kita, karena kalau kita nyetir aja berkendara itu kita bisa dengar musik, tapi kita nggak bisa nonton film ya. Jadi jadi musik itu memang yang terdekat kita semua ya. Gitu. Kira-kira gitu gambarannya. Alhamdulillah tahun ini untuk 5.000 itu bisa diselesaikan tepat waktu juga, dan tetap moga-moga untuk tahun ke depan teman-teman lebih banyak yang submit. Jangan lupa dikunjungi alamat lamannya AMI Awards, dan juga jangan lupa follow YouTube. Betul, YouTube dan juga Instagram kita biar akan update mendapatkan ya, update dari sana. Untuk ya, pendaftaran kira-kira juga. gambarannya gitu ya Mbak ya. Seru ya pasti tiap tahun ya. Banyak juga yang baru-baru, pendatang baru yang keren-keren banget tahun pendatang ini. baru banyak, pendatang baru anak-anak juga banyak. Seneng ya makin banyak lagu-lagu anak. Kemudian yang tahun lalu itu masih sedikit submittersnya, yaitu yang orchestral arrangement. Tahun ini menjadi lebih banyak. Itu tandanya bahwa ketika diadakan, peminatnya kemudian langsung muncul. Terbukti ya tahun ini ya. Terima kasih Mbak Nani sudah menjelaskan tadi gimana suasana pada saat penjurian sendiri, dan kategori-kategorinya juga luar biasa. Tapi sekarang mungkin kita tanya nih dengan para musisi yang menjadi nominator, dan juga tadi baru tahu nih di sini ada Masal, ada Bernadia. Kalau bicara seputar Masal, kalau nggak salah ini sudah sejak tahun 2018. Bayang nggak sih? Coba aku boleh ke sana boleh? Mungkin biar ngerasain gimana perasaan dari 2018 sampai 2024 ya. Udah masuk nominasi AMI, tapi udah pernah menang belum pertanyaan aku? Belum pernah menang. Masya Allah, tabarakallah. Gigi banget pemirsa. Dari 2018-2024 kira-kira berapa tahun ada yang bisa bantu aku? Wah, 7 tahunan ya. 7 tahun. Belum pernah ada yang menang sampai saat ini. Belum pernah. Terus biasanya nominasinya itu kategorinya berapa kategori? Nah, aku ingat, udah aku mau cerita sedikit boleh sih. Dong, Kayak aku pertama kali aku masuk kami itu 2019 Mas. Oh, justru 2019. Jadi aku masih di Malang posisinya, kami nonton live Instagram. Jadi aku sama iya, aku ingat live di satu, di satu studio gitu sama teman aku, kalau dia yang hari ini juga masuk di kategori urban. Kami nonton di live Instagram, terus di tengah-tengah live saya harus jemput adik saya sekolah. Jadi kalau dia masuk duluan waktu itu Mas. Kalau dia masuk di urban, sementara saya sudah berkecil hati lah kira-kira gitu. Karena saya nggak masuk, ya udahlah saya jemput adik saya sekolah. Di dalam perjalanan ada beberapa teman telepon, begitu sampai setelah jemput adik saya sekolah, dikabarin saya masuk pria pop terbaik Mas 2018. Bersama dengan Randy Pandugo, Afgan waktu itu. Kebayang mereka dan ada Mas Anji juga waktu itu. Jadi kebayang di rumahnya masing-masing kayak ini satu kampret siapa ini siapa ini pelakunya gitu. Ke dalam pria pop gitu. Tapi saya cerita, saya mau terima kasih sekali lagi karena saya bisa bilang I'm safe to say bahwa apresiasi dari AMI itu yang juga turut membawa saya memberanikan diri untuk pindah ke Jakarta. Tepuk tangannya dong. Serius nih, Serius. Jadi waktu itu lagu Ikat Aku di Tulang Belikatmu. Jadi setelah mendapat AMI, saya sebagai anak rantau yang masih bimbang untuk pindah ke Jakarta, akhirnya saya memberanikan diri untuk berangkat pindah. nggak gitu? Itu kira-kira ini terima kasih. Akhirnya berangkatnya tahun berapa? 2019 juga. Wah, gigi banget. Jadi setelah kayaknya udah mau siap-siap berangkat ke AMI Awards kayaknya pada saat nominasi itu sudah membuat. Tapi itu salah satu yang membuat semangat ya karena apresiasi yang diberikan oleh AMI. Kira-kira itu. Terima kasih. Dan nggak dikit loh nominasinya tahun ini. Kalau waktu itu 7 tahun belum menang, insya Allah tahun ini bisa menang ya. Amin. Tepuk tangan dong buat Mas Salbredi nih, banyak banget yang juga support tadi yang menyaksikan secara live. By the way, kalau di sebelahnya Mas Al di sini ada Bernadia juga yang banyak banget sekarang tergalau-galau dengan dirimu. Senang banget, dan salah satu yang membuat anakku belajar main gitar adalah Kak Bernadia. Mbak Queen, senang banget. Tapi dari nggak jago-jago itu jadi lagu yang jago-jago banget ya. Tepuk tangan dong, keren banget. Kamu sendiri gimana pengalamannya? Ada pengalaman seru nggak sama AMI Awards sendiri? Wah, jadi tahun lalu itu pertama kalinya kan aku nominasi. Waktu itu kategori apa kalau? Pendatang baru terbaik. Oh, pendatang baru terbaik. Terus waktu
waktu itu belum menang, tapi waktu itu aku udah kayak sangat bersyukur dipercayakan, diapresiasi sebegitunya. Berarti lagu debutnya ya, Debutnya pada saat itu langsung masuk nominasi ya? Iya betul. Wah keren. Terus, ya oke. Gak sepanjang kamu ya? Gak sepanjang. Iya benar-benar. Nggak, maksudnya cukup kaget sih, maksudnya bersyukur lah. Tapi itu udah bangga banget ya waktu itu ya nominasi. Sekarang kita Bernadine tadi masuk berapa nominasi nih tadi? Berapa ya? Tuh, ayo. 200 atau? Wes, untungnya. Untungnya. Berapa ya? Coba. 4 ya? 5. Ini pada salah ngitung semua nih dari tadi yang satu. Ya kan 5. Gimana nih 5 itu luar biasa banyak banget kategorinya. Kamu tadi pas denger, wah masuk. Kalau di AMI sih kata teman-teman yang udah aku wawancarain ya, teman-teman musisi, aduh udah masuk nominasi aja aku udah seneng banget. Jadi udah nggak mikir kayak yaudah nanti insya Allah bonusnya kalau menang alhamdulillah. Tapi kalau udah nominasi udah seneng banget gak sih? Betul sangat. Terus tadi aku nggak tahu ya pas berangkat semua pada kayaknya masuk banyak, tapi kan tetap deg-degan ya. Terus masuknya cukup di kategori yang aku nggak expect gitu, jadi sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Ami. Jadi ini benar-benar di luar ya dari dugaan sendiri. Dan bicara seputar pada saat album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, apakah salah satu target kamu ini pengen dapetin AMI Awards? Aku pengen tahu nih, kepo, boleh dong? Ini keponya Mas Igun nih sebenarnya di cue card aku ya kan? Gimana? Ayo jujur. Oh enggak, sumpah. Enggak, bener-bener. Gimana nih, serba salah. Jawabannya pada tapi emang bikin karya ya udah bikin karya dari hati aja, tapi maksudnya bisa diterima. Pas udah jadi terus orang menerima cukup bagus. Ini responnya. Album loh ya, iya kan? Cukup bagus responnya ya, pasti kayak bisa nih gitu. Alhamdulillah, senang banget ya pasti masuk ya. Nominasi gitu. Yeay, semangat ya pokoknya ya buat musisi-musisi luar biasa yang banyak menginspirasi banyak teman-teman yang lain. Terus ada pendatang baru juga di sini, Giant J. Tepuk tangan dulu dong dengan lagu Raksasanya yang banyak menemani teman-teman juga di sosial media, banyak yang relate, banyak yang suka sama lagu J sendiri. Nah, aku dengar bahwa tahun lalu kamu juga datang ya ke ajang ini sebagai tamu undangan, betul? Benar. Waktu itu cuma datang memenuhi undangan. Widih, waktu itu datang ke undangan terus sempat terbersit gak? Duh, enak kali ya kalau seneng gak gitu gak sih? Iya, jadi tahun lalu kan aku baru debut. Aku debut di ya waktu itu ya, tandanya sudah profesional debut. Itu Juli 2023. Oke. Nah, waktu itu ke AMI bulan November atau Desember gitu. Iya. Terus aku ngomong sama manajer aku kayak tahun depan kayaknya kita bisa nih masuk nominasi. Amin. Tuh kan, pas ngomong ya, gitu cuma terus sekedar berandai-andai, tapi ya alhamdulillah terwujud gitu. Cuman ya aku tuh awalnya kayak nggak ada sama sekali, itu kan cuma bercandaan ya. Aku tuh tujuan aku tuh bermusik cuman apa ya, kayak meluahkan isi hati ya. Cuman untuk kayak keresahan. Meluahkan keresahan kita yang ternyata banyak banget yang relate, karena lagu aku kan segmented kan tentang bullying dan lagu itu, dan ternyata banyak yang suka. Banyak yang suka banget aku lihat, dan aku juga salah satu yang pernah menggunakan sound kamu. Sukses deh pokoknya, tepuk tangan ya J. Yang pasti sudah menjadi nominasi di sini sebagai pendatang baru terbaik ya. Iya. Nah, di mana kamu saat ini melihat teman-teman musisi yang lain juga keren-keren gak nih? Waduh, keren banget, gak nyangka banget bisa masuk di antara salah satu ya? Bangga banget. Sukses ya aja ya, terus berkarya pastinya ya. Dan di sebelahnya ada Astri juga. Hai, boleh Astri juga cerita. Ini kan Astri ini sebenarnya udah pernah bawa pulang Piala AMI ya di kategori artis solo soul R&B terbaik. Itu tahun lalu ya tandanya? Itu tahun berapa sih? 2021. Sorry, 2021. Nah, karena ini 2024 kategorinya sama ya kan? Bener nggak? Iya. Wow, ini kayak kategorinya sama. Dan gimana menurut kamu untuk bawa pulang piala lagi nggak ya tahun 2024? Ini pertanyaannya ya Allah, aku deg-degan loh Jok nanyanya. Kira-kira gimana harapan kamu lah? Tiap tahun getar sih Kak. Ya asli ini challenge ya acaranya ya. Cuman selalu bersyukur karena dikasih kepercayaan berulang-ulang kali sama tim AMI Awards. Terima kasih banyak ya. Semangat terus karya-karyanya pasti ya. Iya, jadi aku senang aja terus sih. Tiap tahun ada aja surprise-nya gitu. Pokoknya yang pasti
teman-teman untuk berkarya, gak mikirin kalau ini harus dapat piala, ini harus dapat, tapi dengan adanya Ami pasti memotivasi ya untuk bisa terus membuat karya yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya yang ada di sini. Mungkin bisa ditambahkan sebelum pertanyaan dari media sendiri, harapan dari Mbak Irni sendiri, mungkin bisa disampaikan dari Kemdikbud sendiri untuk penyelenggaraan Ami tahun ini gimana? Harapannya semakin baik dari tahun lalu karena ini kan untuk tahun kedua yang Mas Chandra difasilitasi oleh Kemendikbudristek, dan semakin memperkuat ekosistem musik Indonesia. Yes, itu setuju banget. Maju terus musik Indonesia dan juga seluruh teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin Mas Chandra bisa menambahkan sendiri untuk tahun ini musik generasi baru dari AMI Awards 2024. Harapannya untuk penyelenggaraan kita tahun ini apa? Dan juga buat semuanya untuk menyaksikan nanti. Ya, jadi memang harapan kita dan salah satu juga tugas Ketua AMI ya, memastikan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama ya, macam-macam genre dan juga dari berbagai macam daerah. Kawan kita satu dari Palembang ya, bisa masuk ke sini. Sal dari mana Sal? Malang Mas. Malang. Jadi di Malang loh, pindah loh. Dimanapun Anda berada di Indonesia, AMI selalu terbuka untuk prestasi kalian. Yes. Ya? Dan saya rasa sih untuk kedepannya kita betul-betul memastikan bahwa hasil dari AMI Award, hasil dari pemenang-pemenang nominasi ini tidak ada yang bisa diatur, tidak ada yang atur. Semua adalah tergantung pilihan dari anggota AMI. Betul. Dan yang pasti teman-teman media di sini ternyata sudah memberikan beberapa pertanyaan yang sudah saya terima. Ini juga penting buat kita jawab. Ternyata pertanyaannya buat Mas Chandra dan juga Mbak Syahrani nih pertanyaannya. Yang Mas Chandra dulu, bagaimana cara AMI menjaga antusias dan minat pendaftaran lagu dari musisi baru atau musisi generasi muda yang mungkin belum tahu nih, seperti tadi ada di daerah, di pulau, belum tahu AMI Awards ini apa? Gimana nih caranya? Ya, artinya saya rasa kita sudah sedikit membuktikan ya, agak membuktikan bahwa dari manapun ya, generasi baru dari pelosok Indonesia, AMI selalu terbuka untuk menerima kualitas yang baik ya, dan juga lagi-lagi dari lebih dari 2.000 anggota AMI lah yang memilih ya, jadi bukan saya, bukan Mbak Syahrani, tetapi suatu pilihan yang betul-betul dilakukan oleh anggota AMI ya. Jadi kita menjaga independensi, kita menjaga semua itu agar supaya kepercayaan terus dipupuk, dan tidak lupa bahwa ini semua dibangun dari sejak semula, berbagai ketua-ketua yang terus membangun AMI. Di sini juga ada mantan-mantan ketua ya, Mas Dwiki, Mas Tantowi. Ya. Mereka juga lah yang ikut membangun AMI sehingga AMI seperti sekarang ini. Thank you Mas Chandra. Ini ada nggak pemberian penghargaan khusus untuk tahun ini? Ini pertanyaan juga dari media. Ada nggak sih? Kita memang ada kolaborasi dengan YouTube juga ya. Nanti ada penghargaan dari mereka, most views itu juga salah satu. Kita juga harus merangkul ya berbagai format media agar supaya relevan. Tidak hanya media tradisional dan format tradisional, tapi kita juga merangkul sosial media yang betul-betul mewarnai perkembangan kemajuan musik Indonesia. Baik, ini aku bukan gimana-gimana, pertanyaannya kenapa buat Mas Chandra semua ya nih dari media. Maaf ya, aku nanya nggak apa-apa ya, biar terjawab nih. Nanti ada juga Mbak Rani, tapi ini semua berkaitan sih sebenarnya. Gimana AMI melihat perkembangan industri musik digital, khususnya terkait dengan tren musik yang dihasilkan oleh AI, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kategori penghargaan? Nih kayaknya mewakili nih dari semua teman-teman musisi ya juga. Gimana nih? Ini penting nih kayaknya harus aku bacain nih. Betul, jadi memang AMI juga selalu berupaya untuk mengikuti tren, mengikuti perkembangan teknologi. Yang akhir-akhir ini memang banyak sekali dibicarakan, yaitu artificial intelligence ya. Iya betul. Dan hampir sebulan yang lalu kita mengadakan suatu pertemuan membahas bagaimana AMI harus menyikapi karya-karya yang dibuat oleh aplikasi artificial intelligence. Iya. Berbagai masukan kita terima dari akademisi, dari para musisi juga ya, bahwa kita harus hati-hati ke depannya. Memang tidak bisa kita bendung perkembangan teknologi. Ada referensi-referensi yang bisa kita pertimbangkan seperti halnya di Grammy Awards. Kalau lagu dibuat ya, melodinya dibuat artificial intelligence tapi liriknya oleh manusia, maka yang dapat liriknya.
ya, dan terbalik. Sebaliknya kalau yang artificial intelligence membuat liriknya, lagunya pure oleh manusia, lagunya belum dia dapat penghargaan. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau setengah-setengah gitu ya, kombinasi antara artificial intelligence ya, dan manusia. Nah inilah tantangan kita ke depan untuk merumuskan, karena memang AI masih berkembang terus, ya, berkembang terus, dan kita harus betul-betul bijaksana untuk memberikan apakah waktunya sudah cukup untuk memberikan, sudah matang untuk memberikan penghargaan kepada karya-karya AI. Baik, sudah ya sepertinya ya. Yang pasti semangat terus buat musisi menciptakan karya dan juga pastinya para komposer, pencipta lagu dengan diri sendiri ya, dengan menggunakan terinspirasi dari dirinya sendiri. Semoga